kita berjumpa lagi ya pada pembelajaran kali ini. Kalian masih tetap sehat dan tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Sekarang kita masih melanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 2. Tema 1, subtema 2. Mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah olahraga. Banyak orang yang gemar berolahraga. Berikut beberapa contoh olahraga: sepak bola, lari, bulu tangkis, renang, basket. Manfaat olahraga bagi tubuh: untuk melatih kekuatan otot tubuh, membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit. Dengan manfaat tersebut, manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain makanan dan olahraga, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah istirahat. Setelah melakukan kegiatan, tubuh akan terasa lelah. Oleh karena itu, tubuh membutuhkan istirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Jenis-jenis istirahat ada berbagai macam. Di antaranya tidur, bersantai, menonton acara televisi, berjalan-jalan santai sambil menikmati udara segar. Dari beberapa jenis istirahat, tidur merupakan jenis istirahat yang paling baik. Lama waktu tidur yang baik adalah 8 jam sehari. Manfaat tidur sebagai berikut: membuat tubuh kita menjadi segar setelah bangun, membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah sakit, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari keberagaman makanan kesukaan. Selain keberagaman makanan kesukaan, ada juga keberagaman olahraga kesukaan dan permainan kesukaan. Contoh, Tono, olahraga kesukaannya adalah sepak bola. Permainan kesukaannya adalah gobak sodor. Mita, olahraga kesukaannya adalah bulu tangkis. Permainan kesukaannya adalah congklak. Walaupun memiliki keberagaman olahraga dan permainan kesukaan berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Kita juga harus hidup dengan rukun. Di Indonesia, ada berbagai macam keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman agama. Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, dan juga hari raya agama tersebut. Berikut agama yang ada di Indonesia. 1. Islam. Tempat ibadahnya masjid. Kitab sucinya Al-Quran dan hari rayanya Idul Fitri. 2. Kristen. Tempat ibadahnya gereja.
Kitab sucinya Alkitab atau Injil. Hari rayanya Natal. 3. Katolik. Tempat ibadahnya gereja. Kitab sucinya Alkitab atau Injil. Hari rayanya Natal. 4. Hindu. Tempat ibadahnya pura. Kitab sucinya Weda. Hari rayanya Nyepi. 5. Buddha. Tempat ibadahnya wihara. Kitab sucinya Tripitaka. Hari rayanya Waisak. 6. Konghucu. Tempat ibadahnya kelenteng. Kitab suci Sisu dan Wujing. Hari rayanya Imlek. Walaupun di Indonesia ada bermacam-macam agama, keberagaman agama, kita juga harus tetap hidup rukun, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Pengurangan bilangan ribuan. Langkah-langkah pengurangan bilangan ribuan sebagai berikut. Pertama, kurangkan satuan dengan satuan. Kedua, kurangkan puluhan dengan puluhan. Ketiga, kurangkan ratusan dengan ratusan. 4. Kurangkan ribuan dengan ribuan. Perhatikan penjelasan pengurangan berikut. Pengurangan dengan cara bersusun panjang. Contoh, 3.560 dikurangi 1.425. Sebelum melakukan pengurangan, bilangan-bilangan ini kita uraikan terlebih dahulu. 3.560 sama dengan 3.000 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 0. Begitu juga bilangan 1425. Kita uraikan juga berdasarkan nilainya. 1000 ditambah 400 ditambah 20 ditambah 5. Sebelum kita melakukan pengurangan, kita lihat dulu. Ingat, kalau pengurangan bilangan itu yang besar dikurangi yang kecil. Kita lihat satu persatu dari satuan. 0 dikurangi 5, apakah bisa? Tidak, karena 0 kurang dari 5. Kita lihat bilangan lainnya. 60 dikurangi 20 bisa. 500 dikurangi 400 bisa. 3000 dikurangi 1000 juga bisa. Berarti yang tidak bisa itu adalah satuannya. Bagaimana caranya supaya bisa dikurangi? 0 ini meminjam di 1 puluhan. Nah, di 60 ini dipinjam 1 puluhan. Jadinya 10 ditambah 0 sama dengan 10. Nanti karena 60 ini dipinjam 10 menjadi 50. Ini anak-anak, kita uraikan lagi. 3000
ditambah 500 ditambah 60 ini karena sudah dipinjam 10 tadi, jadi 50 ditambah 0 ini minjam 10 di 60 jadi 10. Ini ya. Untuk bilangan yang 1425 itu tetap ya, 1000 ditambah 400 ditambah 20 ditambah 5. Sekarang baru bisa dikurangi ya. Kita kurangi dari belakang. Ingat, dari satuan. 10 dikurangi 5 berapa? 5, betul. Ini tambahnya tetap ya. 50 dikurangi 20 sama dengan 30. 500 dikurangi 400 sama dengan 100. Dan 3000 dikurangi 1000 sama dengan 2000. Jadi hasilnya adalah 2000 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 5 sama dengan 2135. Ya anak-anak, caranya untuk cara bersusun panjang. Contoh berikutnya. Ini dihapus ya. Contoh berikutnya. Masih dengan cara bersusun panjang. 2215 dikurangi 1105. Ulangi lagi ya dengan cara bersusun panjang. Ingat diuraikan dulu berdasarkan nilainya. Misalnya 2215 sama dengan 2000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 5. Sekarang 1105 sama dengan 1000 ditambah 100 ditambah 0, puluhannya 0 ya, ditambah 5. Sebelum dilakukan pengurangan, coba kita lihat dulu ya. 5 dikurangi 5 bisa? Bisa ya, nilainya sama. 10 dikurangi 0 bisa? Bisa. 200 kurangi 100 bisa? Ya bisa. 2000 dikurangi 1000 bisa? Bisa. Karena bisa, sekarang kita langsung kurangi. Ingat, pengurangan dari satuan. 5 kurangi 5 sama dengan 0. Tambahnya turun. 10 kurangi 0 sama dengan 10. Tambahnya turun. 200 kurangi 100 sama dengan 100. Tambahnya turun. 2000 dikurangi 1000 sama dengan 1000. Jadi hasilnya itu adalah 1000 tambah 100 ditambah 10 ditambah 0 sama dengan 1110. Ini anak-anak ngerti ya dengan cara bersusun panjang. Pengurangan dengan cara bersusun pendek. Contohnya 3560 dikurangi 1425. Sekarang dengan cara bersusun pendek ya. 3560 dikurangi 1000
425 dikurangi. Nah, pastikan satuannya lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, dan ribuan lurus dengan ribuan. Ya. Sekarang kalau sudah dipastikan lurus, sekarang kita kurangi. Ingat, pengurangannya diawali dari satuan. Sekarang kita lihat 0 dikurangi 5. Ingat ya, pengurangan itu yang besar dikurangi yang kecil, bukan yang kecil dikurangi yang besar. 0 sama 5, besar 5 ya, berarti ini tidak bisa dikurangi 0 sama 5-nya. Bagaimana supaya bisa? Supaya bisa kita pinjam di 6. Nah, pinjam 1 di 6. Karena 6 ini adalah puluhan, jadinya pinjam 1 berarti 10 pinjamnya. Ini sisa 5. Nah, di sini pinjam 1, pinjam 10 jadinya ya. 1 tambah 0 ditambahin 0-nya jadi 10. Sekarang baru bisa kita kurangi. Karena minjam dan dipinjam kita coret. Kita ganti taruh di atasnya. Sekarang sudah bisa dikurangi. 10 dikurangi 5 berapa? Betul, 5. Lalu ke pengurangan berikutnya, puluhan. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Betul. Lalu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Berikutnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ini ya, cara bersusun pendek. Jadi hasilnya adalah 2135. Nanti anak-anak, sekarang contoh berikutnya lagi. Ini kita hapus dulu. (2.215) dikurangi 1.105. Kita kurangi dengan cara bersusun pendek. 2.215 dikurangi 1.105. 1.105 kurangi. Ingat, diawali dari satuan, dari belakang pengurangan ya. Dari satuan. 5 dikurangi 5 sama dengan betul 0. 1 dikurangi 10 sama dengan ya 1. 1 dikurangi 0 ya. 1 dikurangi 0 sama dengan 1, bukan 10. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Lalu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Terus terakhir ribuan. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1110. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari kali ini. Di antaranya kita sudah mempelajari tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti tadi kita sudah pelajari tentang olahraga dan istirahat. Kita juga telah mempelajari keberagaman olahraga dan juga permainan kesukaan. Kita juga telah mempelajari tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Sebagai tugas di rumah, kalian menuliskan keberagaman olahraga kesukaan, permainan kesukaan, makanan kesukaan, buah kesukaan, dan juga kue kesukaan anggota keluarga kalian ya. Dari ayah, ibu, adik kalau kalian punya adik, juga kakak kalau kalian punya kakak. Termasuk nanti kalian menuliskan keberagaman kesukaan
kalian sendiri. Itu ya. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang pengurangan bilangan ribuan. Ada 2 cara tadi kita pelajari, yaitu dengan cara bersusun panjang dan juga bersusun pendek. Ya, itu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita, dan ingat kalian harus tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Bye bye.